Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mengasihi musuh. Ayat bacaan kita terdapat dari Matius 5 ayat 38 sampai 48. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Saudara, dunia mengajar kita untuk membalas setiap perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Maksudnya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Siapapun yang menyakiti dan melukai kita harus dibalas dengan setimpal. Kalau bisa, pembalasan itu lebih kejam daripada perbuatan. Saudara, mereka kita anggap sebagai musuh. Tetapi sebagai orang percaya, kita diajar untuk mengasihi musuh kita. Tuhan mengajar kita untuk berbuat baik dan mendoakan orang-orang yang menganiaya dan membenci kita. Dikatakan firman Tuhan, saudaraku, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Saudara, itu adalah ayat firman Tuhan dalam Matius 5 ayat yang ke-39 sampai 40. Tentang hal mengasihi musuh ini kita belajar dari Daud, saudara. Mari kita perhatikan bagaimana reaksi Daud saat mendapat kabar bahwa Saul dan Yonatan telah mati terbunuh di medan perang. Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya. Dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. 2 Samuel 1 ayat yang ke-11. Daud pun mengungkapkan demikian. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung raja wali, mereka lebih kuat dari singa. 2 Samuel 1 ayat 23. Luar biasa. Daud menyebut Saul sebagai orang yang banyak dicintai. Termasuk Daud sangat mengasihi dan menyayangi Saul, saudara. Dan dikatakan ramah. Padahal Saul adalah seorang yang sangat membenci Daud. Hidup Daud menjadi tidak tenang dan menderita karena terus dikejar-kejar oleh Saul yang menginginkan kematiannya. Saudara, tetapi Daud tidak pernah membalas perbuatan jahat yang dilakukan Saul terhadapnya. Ia tetap mengasihi Saul. Bahkan kematian Saul dan Yonatan benar-benar telah meninggalkan duka yang begitu dalam bagi Daud, saudara. Karena Daud mengasihi mereka berdua. Sering kali kita menganggap teman sekantor yang suka memfitnah, rekan sepelayanan yang suka menyaingi kita, tetangga yang menjengkelkan, atau orang lain yang berbeda status dan juga ras sebagai musuh kita. Bila menjadi pengikut Kristus, mengasihi musuh adalah tindakan penyangkalan diri. Ada kalanya Tuhan memakai orang-orang yang menjengkelkan, yang mengesalkan kita, saudara, sebagai cara untuk membentuk dan mempersiapkan kita menggenapi rencananya di dalam hidup kita. Bagaimana dengan kita, saudara, pagi hari ini? Ketika kita diperhadapkan dengan kondisi yang sama seperti Daud, ada orang-orang yang membenci kita, bahkan menginginkan kematian kita. Mereka mungkin menginginkan kita menderita. Apakah kita mampu dan mau mengambil tindakan seperti Daud, tetap mengasihi, tetap melakukan yang terbaik buat mereka? Saya katakan memang tidak mudah, saudara. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, dan kalau kita percaya kepada firman Tuhan, dan kalau kita mau melakukan perintah-perintah Tuhan untuk kita mengasihi musuh kita dengan pertolongan Roh Kudus, saudara, kita akan mampu mengasihi mereka
yang membenci kita, yang memusuhi kita. Saudara, pagi hari ini siapapun yang hari-hari ini sedang memusuhimu, sedang memfitnahmu, sedang membuat engkau marah, pagi ini jawabannya mengampuni dan tetap harus mengasihi. Jangan membalasnya dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Jika hari ini kita sadari, maka tindakan mengasihi musuh adalah sesuatu yang mutlak kita kerjakan sebagai orang-orang pengikut Kristus dan orang-orang yang meneladani Kristus sebagai teladan dalam kehidupan kita, di dalam kita melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa apa yang Tuhan perintahkan bagi kami, yaitu supaya kami mengasihi musuh-musuh kami, mengasihi orang-orang yang membenci kami, mengampuni orang-orang yang memfitnah kami, yang membuat kami rendah, yang membuat kami dijatuhkan, yang membuat kami difitnah. Pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri kami kemampuan untuk kami mengasihi dan mengampuni mereka, dan tidak membalaskan kejahatan mereka, namun kami memberikan kebaikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.